Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Hermujanti dengan NIM 19622012488, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang legitimasi teori atau teori legitimasi. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat atau society. Legitimasi dapat dianggap sebagai upaya suatu entitas untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang dibutuhkan, pantas ataupun sudah sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Suchman 2015. Legitimasi diberikan oleh berbagai pihak-pihak di luar perusahaan. Namun, legitimasi mungkin saja dapat dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Grohovar, Perubahan 2002. Yang hal terjadi ini menunjukkan di dalam nilai bahwa norma sosial menjadi suatu motivasi bagi perusahaan organisasi dan juga suatu sumber tekanan bagi legitimasi organisasi. Donovan 1999. Variabel yang memiliki hubungan dengan teori legitimasi adalah variabel corporate social performance. Hubungan antara teori legitimasi dengan corporate social performance terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya. Perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder. Ketika perusahaan mendapatkan legitimasi dari shareholder, maka citra perusahaan akan meningkat sehingga economic performance meningkat yang ditandai dengan naiknya harga saham, dikarenakan investor tertarik untuk berinvestasi. Selain itu, teori legitimasi juga berhubungan dengan variabel competitive advantage, keunggulan bersaing, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya. Maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan citra perusahaan. Ketika kepercayaan shareholder akan keunggulan yang dimiliki, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi. Ketika banyak investor yang ingin berinvestasi, maka harga saham akan meningkat, sehingga economic performance pun meningkat. Lindblom 1994 dalam Ahmad 2007 menyatakan bahwa suatu organisasi mungkin menerapkan 4 strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan, seperti kecelakaan yang serius atau skandal keuangan organisasi, mungkin mencoba untuk mendidik stakeholdernya tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian, tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi. Mengalihkan memanipulasi perhatian dari masalah yang menjadi perhatian. Mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan-kegagalan. Mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya. Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan yang penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan. Kebanyakan inisiatif utama pengungkapan sosial perusahaan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi yang disarankan oleh Lindblom. Sebagai misal, kecenderungan umum bagi pengungkapan sosial perusahaan untuk menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi dibandingkan dengan elemen yang negatif. Lindblom 1994 disebutkan dalam Gray et al. 1996 dalam Moir 2001 berpendapat bahwa organisasi dapat menggunakan 4 strategi legitimasi ketika organisasi menemukan ancaman legitimasi, yaitu dengan meyakinkan stakeholder melalui edukasi dan informasi mengenai kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambilnya, atau dapat dilakukan pula dengan menjustifikasi para stakeholder tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan mengubah kinerja aktual organisasi, mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan lewat pendekatan emotif symbols untuk memanipulasi persepsi stakeholder, mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Keempat strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi perusahaan kepada publik, seperti pengungkapan dalam annual report. Perusahaan dapat mengungkapkan informasi-informasi yang dapat memperkuat legitimasinya, misalnya dengan menyebutkan penghargaan lingkungan yang pernah diraih atau program-program keselamatan yang telah diterapkan perusahaan jika mereka ingin mendapatkan legitimasi dari stakeholder pemerhati lingkungan ataupun karyawan. Legitimasi teori yaitu langkah yang sama juga dilakukan jika perusahaan ingin mendapat legitimasi dari pemegang saham.
Hal tersebut dilakukan dengan mengungkapkan keunggulan saham perusahaan, prospek, laba, dan sebagainya. Melalui pengungkapan, perusahaan juga dapat mengklarifikasi atau bahkan membantah berita-berita negatif yang mungkin muncul di media. Meskipun demikian, tujuan akhir dari pemerolehan legitimasi tidak lain adalah untuk menunjang tujuan utama perusahaan dalam usaha mendapatkan profit maksimum. Lebih lanjut, legitimasi ini akan meningkatkan reputasi perusahaan yang akhirnya akan berpengaruh pada nilai perusahaan tersebut. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.